Puskesmas Arso untuk menanggapi tentang masyarakat dari Milki yang turun ke wilayah kerja Ibu seperti apa ini? Tanggapannya, kemudian apa yang akan dilakukan? Kalau kami tetap dengan tupoksi kami yang bertanggung jawab untuk pelayanan kesehatan. Mereka sekarang ada di wilayah kerja kami di Kampung Yamta Pir 2. Di sini kami ada pustu, petugasnya Suster Hermin. Jadi untuk sementara ini untuk semua pelayanan kesehatannya ada di bawah tanggung jawab kami. Memang saya sudah menghubungi dokter dan kepala tata usaha Puskesmas Milki, memberitahu juga, dan mereka juga sudah tahu. Mereka juga ada kunjungan ke masyarakat sini, cuma kami membackup saja karena di sini ada 3 ibu hamil, ada 6 ibu hamil. Mereka ada 6 ibu hamil, 4 ada di sini, 1 di Sentani, 1 sudah naik ke Milki. Kemudian anak-anak juga ada sekitar 10-an ada di sini. Jadi ini mereka sekitar ada 30-an orang di dalam satu rumah ini. Untuk kegiatan hari ini apa aja dari Puskesmas Arso Kota? Kegiatan hari ini pengobatan, kemudian habis itu kita bagi PMT, dan kita ada sedikit PMT dan kelambu untuk ibu hamil dan balita, sama ada sedikit pakaian untuk anak-anak. Apakah tempat ini sudah layak atau mungkin ada rencana relokasi ke rawat inap di mana begitu? Kalau bilang layak, ini sangat tidak layak ya, sangat tidak layak karena ini kan rumah kosong yang belum selesai. Tapi kalau untuk relokasi itu kami tidak punya kapasitas di situ, kami terlalu jauh ke situ ya. Semoga ini bisa dipikirkan oleh yang lebih punya kapasitas ya. Intinya harus direlokasi ya dalam waktu dekat. Kami harapannya jangan di sini, karena kalau di sini nih anak-anak kemudian semua tumpuk jadi satu. Ini kan sekitar ya 5 kali berapa ini? 6 ya? 7 kali 5 ya. Terus ada 30-an orang. Kamar cuma 3. Sudah gabung semua, lihat sendiri, tidak ada lantai, jendela tidak ada, sangat tidak sehat. Jadi kalau memang ini kalau bisa ya direlokasi mereka, karena mereka ini turun dari Milki, alasannya tidak ada di Milki ada puskesmas tapi tidak ada petugas sejak bulan Januari ya, sejak bulan Januari. Jadi mereka turun untuk mencari pelayanan kesehatan. Sangat disayangkan kalau mereka turun, memang pelayanan kesehatan dekat jadinya ada puskesmas, tetapi mereka tinggal di tempat yang jauh dari layak. Ini kan jadinya sama saja. Kemudian apakah ini semua masyarakat Milki ada di sini atau masih ada yang terdampar atau mungkin di tempat lain yang harus diperhatikan lagi? Yang saya dapat info dari masyarakat yang tinggal di sini, mereka itu terpencar. Jadi mereka turun ini dengan strada, berapa orang sekali turun. Satu kali turun itu satu yang orang. Sakit kan masih ada yang di kampung. Ya, masih ada yang di kampung. Jadi kalau sudah ada uang begitu baru. Sudah ada ongkos baru bisa turun berobat di sini. Kalau tidak ada ongkos, ya dia menderita di sana. Ya. Yang ada ongkos dia naik. Ada ke sini. Dari Terpones ke sini. Pir 2. Jadi mereka itu karena di atas tidak ada pelayanan, lalu mereka sakit, mereka tunggu ada duit dulu, baru mereka turun ditampung di sini. Tapi mereka juga terpencar. Ada yang di sini, ada yang di Sentani ya, ada yang di Sentani. Terus kalau sudah dapat pelayanan pengobatan, baru mereka naik. Tunggu ada uang lagi, baru naik kembali. Nah, kalau kami memang hanya bisa membantu untuk pelayanan kesehatan. Jadi harapannya mungkin jangan sampai mereka ke sini dapat pelayanan kesehatan, tapi untuk tempat tinggal dan makanan mereka tidak layak. Nanti kalau pagi jalan-jalan pagi, karena kan pokoknya ini hamil, biar melahirkan nanti gampang ya. Jangan, tidak boleh merokok orangnya. Bilang tidak ada masalah.
Ini nanti minum setiap malam. Mau tidur baru minum satu. Setiap malam minum satu ya. Ini minum pagi satu, malam satu setelah makan ya. Kakak, sorry, sini dulu. Ini obat batuk. Yang ini. Yang ini pagi satu, malam satu. Cara pakai bahasa. Yang ini pagi satu, siang satu, malam satu. Obat batuk. Octavian Sukutan, saya PAW Kampung Milki, Distrik Toe, Kabupaten Kero. Dalam hal ini saya bicara masalah kesulitan masyarakat yang saya alami sekarang di Kampung Milki adalah pertama itu ada pada transportasi jalan, karena jalan ini sangat berpengaruh sekali untuk masalah kesehatan dan pendidikan yang ada di Kampung Milki. Jadi ini setiap saat masyarakat selalu mengeluh. Jadi saat ini saya sementara PAW di Kampung Milki, jadi saya berharap untuk pemerintah agar supaya bisa memperhatikan masyarakat yang ada di khusus Distrik Toe yang ada di kampung saya, Kampung Milki, yang sangat kekurangan sekali sumber daya SDM-nya. Jadi diharapkan untuk pemerintah kalau bisa ada perhatian khusus untuk daerah Toe, khususnya di Kampung Milki. Jadi karena masalah kesehatan ada pada utamanya transportasi jalan dulu. Jadi saat ini pun masyarakat Milki hampir semua ada di Arso sekarang ini, karena terkendala masalah mama dari sosial itu yang belum sampai saat ini belum ada di Kampung Milki. Jadi mereka ini di atas kesulitan makanan, makanya mereka semua datang bertanya-tanya masalah bantuan dari sosial, bantuan bahan makanan ini. Masyarakat tanya, wah kenapa di Arso sudah dapat tuh, kita ini belum ini. Jadi saya bingung mau jawab apa. Jadi ini masyarakat yang serukan, bukan saya cuma mau berbicara karena masyarakat yang berbicara kepada saya selaku pimpinan kepala kampung. Jadi sementara ini saat ini mereka ada di sini. Tolong pemerintah, dinas terkait kalau bisa perhatikan masalah keadaan yang ada di Milki, terus bantuan makanan ini yang sampai saat ini belum ada. Tolong diperhatikan karena di Kampung Milki ini ada puskesmas juga. Satu-satunya distrik yang memiliki 2 puskesmas. Jadi khususnya di Toe ada 2 puskesmas, satu di Toe Hitam dan satu di Kampung Milki. Jadi ini puskesmas, jadi berarti pelayanan itu harus jalan karena banyak kampung yang berdekatan dengan puskesmas yang ada di Milki. Jadi sampai sekarang saat ini pelayanan terkendala mungkin karena operasionalnya atau peralatannya kan kita belum tahu. Cuman saat ini ada masyarakat yang sakit, yang hamil, sekarang semua ada di Arso sekarang ini.
Sekarang kami masih di rumah atap saja, di Honai saja tinggal. Dan kami dana desa tidak cukup untuk kami dari distrik Tue, tidak cukup, tidak mampu dana desa untuk bangun di Kampung Milki. Jadi sangat butuh masyarakat dari Kampung Milki, butuh harus dibangunkan rumah sosial untuk masyarakat. Waktu itu pertama itu ibu dari sosial, namanya Ibu Pale, sudah diturunkan bangunan. Dari situ kami orang Kerom sendiri bicara dengan ibu boleh, tapi dari situ bertengkar dengan orang-orang pegunungan. Waktu itu masih ada kepala kampung di situ. Jadi kami bicara, ibu dia bilang bangun di Dusun Nukbet 10, Milki 5, tapi itu sudah jelas. Terus kami mau bicara begini, sudah tindakan dari gunung, dengan kami Kerom juga mau tawar doran tidak bisa, dong punya tenaga pikul harus dibayar itu. Terus akhir itu yang sampai terjadi kendala, rumah itu dipindahkan ke Dusun Nukbet, 15 buah rumah dibangun langsung di sana. Jadi bukan ibu yang masalah, tapi kami di Kampung Milki sendiri yang bikin. Ini sementara itu kami masukkan. Dalam waktu dekat kami sekarang masukkan. Kalau di dalam itu ibu dia masih kerja, perlu dibangunkan Kampung Milki. Kalau untuk Ya. tentang kesehatan, Dan kesehatan perlu dibangunkan, karena di ruangan dalam itu kantor itu sudah hancur semua. yang puskesmas lama. Ya, puskesmas lama yang baru tidak dipakai. Itu sama saja kakak sudah dibicarakan sama tambahan, tapi itu harus perlu dibangun dengan. Apakah bangunannya itu hanya bangunan saja, yang bangunan baru? Ya, tidak ada isinya, kosong. Jadi mungkin pelayanan di situ juga kekurangan banyak, sangat butuh, harus diperhatikan. Jadi mereka punya keluhan juga ini. Tenaga kesehatan ya? Ya, tenaga kesehatan juga mereka mau naik apa itu harus lewat transportasi. Terus mereka punya keluhan yang ketinggalan, anak istri yang ada di sini juga tempat di sana tidak ada signal. Mau cek apa-apa itu tidak ada signal. Itu yang kendalanya di situ. Jadi perlu, wah. Kemudian mengenai masyarakat yang ibu-ibu sini sakit ini, mungkin sebelumnya bagaimana di Milki sana, kalau semua turun di sini tidak ada kesehatan di sana, bukan terbengkalai berarti ya? Itu memang sulit. Ya? Ya, jadi harus usaha bawa turun ke sini. Kalau memang sudah bulan kemarin yang kemenakan Yunatan almarhum yang itu memang sulit toh, jadi sudah tidak bisa. Makanya kita terpaksa saya yang pikul dari Milki di Lules, tidur di situ, dari situ pikul sampai di jalan raya. Dari situ saya kasih naik di Strada, baru saya bawa turun di sini tidak ada harapan, sudah penyakit sekuasai, makanya langsung dia meninggal di kota, akhirnya kami kubur di kota. Sudah berapa orang meninggal yang akibat pelayanan kesehatan bermasalah? Berapa orang ini selama ini? 5. Siapa aja namanya? Namanya Kanha Uma, Yonatan Belpu, Yusuf Bumi, terus Marlina Bumi, terus Daud Bumi, Uma, itu yang. Makanya karena ada yang meninggal itu, teman-teman yang sakit langsung dibawa ke Pier 2 ya? Ya. Jadi dari sana itu memang susah toh. Mungkin itu
dari kesehatan, petugas kesehatan juga mungkin orang punya apa kekurangan itu saya belum tahu. Jadi tidak bisa aktif di kampung Milky, tidak bisa pelayanan di sana. Mungkin orang punya kekurangan kayaknya. Cuman itu perlu harus ditampakkan. Terus kemudian mungkin ada pesan untuk kepala dinas kesehatan sampaikan. Ya, perlu kepala dinas kesehatan harus diperhatikan daerah yang terpencil di Kampung Milky, distrik Towe. Itu Kepada Pak Jokowi mungkin sampai ya, kepada Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi Dodo harus diperhatikan daerah terpencil di perbatasan Pegunungan Pintan dengan Peron. Tolong diperhatikan. Baik, selamat sore. Terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Hermina Rumpadai. Saya petugas Pustu Yamta. Mungkin di sini pelayanan yang kami sudah lakukan terhadap 10 kakak masyarakat dari Milky yang kami sudah lakukan, yaitu pengobatan massal, ada pemberian kelambu, pemberian PMT bagi ibu hamil dan bayi balita. Mungkin harapan saya ke depannya supaya